Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidi dari kelas A21. Izinkan kami pada kesempatan kali ini akan mereview makalah yang sudah kami rangkum kembali, yaitu yang berjudul Cirebon Era Syekh Syarif Hidayatullah. Untuk menyingkat waktu, kami akan langsung saja untuk mereview rangkuman makalah ini. Sejarah singkat. Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati mempunyai peranan penting dalam sejarah Cirebon pada masanya. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470 dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang. Pada tahun 1479, ia diangkat menjadi Tumenggung kedua Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Pulang dari ibadah haji ke Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat. Alhasil, banyak masyarakat yang secara sukarela memeluk dan mengamalkan agama Islam di wilayah Banten. Era Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati bisa dikatakan sebagai masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama tetapi juga seorang Sultan Cirebon 1479 sampai 1568. Kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Cirebon sangat besar dan pengaruhnya sebagai salah satu wali songo di Jawa sangat berperan dalam pembangunan wilayah tersebut. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah, Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam, mendidik pesantren dan mengajar masyarakat setempat berkontribusi terhadap berkembangnya agama Islam di wilayah tersebut. B. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah dalam perkembangan Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam membentuk perkembangan Islam di Cirebon, Indonesia. Berikut beberapa pengaruh terhadap pertumbuhan Islam di wilayah tersebut. 1. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. Kesultanan secara aktif menyebarkan Islam pada tahun-tahun awal pembentukan. 2. Penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati adalah anggota Dewan Wali Songo di Jawa yang bertugas menyebarkan Islam. Ia ditugaskan untuk berdakwah di Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa, sekarang Jakarta. Pernikahannya dengan Nyai Kawungten, putri Adipati Banten, semakin mempererat ikatannya dengan penguasa setempat dan memudahkan penyebaran Islam di wilayah tersebut. 3. Pusat pembelajaran dan diseminasi Islam. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. 4. Warisan dakwah budaya. Warisan dakwah budaya atau dakwah budaya Sunan Gunung Jati terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu contohnya adalah azan pitu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. 5. Akulturasi Hindu Islam.
Proses Islamisasi di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Namun, cara hidup masyarakat pasca Islamisasi merupakan bentuk akulturasi antara agama Hindu dan Islam. C. Kehidupan masyarakat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam pembangunan sosial Cirebon pada masa kepemimpinannya. Berikut beberapa aspek penting dari kondisi sosial pada masanya. 1. Kemajuan politik, agama, dan perdagangan. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon mengalami kemajuan pesat di bidang politik, agama, dan perdagangan. 2. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah, para penguasa Cirebon terus mencari perlindungan atas namanya, menyoroti dampak signifikannya terhadap wilayah tersebut. 3. Keterbukaan sosial dan budaya. Kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah ditandai dengan keterbukaannya terhadap aspek sosial dan budaya, serta penggunaan pendekatan sosial dan budaya dalam dakwahnya, membuat ajarannya mudah diterima oleh masyarakat setempat. 4. Penggunaan pendekatan sosial budaya dalam dakwah. Syekh Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya seperti musik gamelan dalam upaya dakwahnya. Hal ini terlihat pada penggunaan gamelan sekaten di Cirebon yang berkontribusi terhadap penyebaran Islam di wilayah tersebut. 5. Ciri-ciri pribadi. Syekh Syarif Hidayatullah dikenal karena ilmu agamanya, kecerdasannya, wawasannya yang luas, dan akhlak yang baik. Kualitas-kualitas ini kemungkinan besar berkontribusi pada efektivitasnya sebagai pemimpin dan pengkhutbah selama berada di Cirebon. Selain itu, kondisi perekonomian pada masa Syekh Syarif Hidayatullah sangat berkembang pesat sehingga Cirebon merupakan pusat perdagangan dan perniagaan yang menarik para pedagang dari Arab ke Tiongkok. D. Pencapaian Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam mencapai prestasi selama ia memimpin Cirebon pada abad ke-15 dan ke-16. Berikut beberapa prestasi beliau dalam memimpin Cirebon. 1. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. 2. Pembelajaran dan siminasi Islam. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. 3. Dakwah budaya. Dakwah budaya atau dakwah budaya peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu contohnya adalah azan pitu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syekh Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. 4. Akulturasi Hindu dan Islam. Cara hidup masyarakat pasca Islamisasi merupakan bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Secara keseluruhan, prestasi Syekh Syarif Hidayatullah dalam memimpin Cirebon antara lain berdirinya Kesultanan Cirebon, penyebaran Islam, berkembangnya Cirebon sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, serta warisan dakwah budaya. Pengaruh dan kontribusi
kontribusinya sebagai ulama dan penguasa memainkan peran penting dalam membentuk lengkap keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Demikianlah review makalah dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.